Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Nah, video kali ini seperti biasa kita akan membahas soal STS, PTS, dan UTS. Sumatif tengah semester 2 atau semester genap sekolah dasar. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila atau PKN. Kelas 5 semester 2. Kurikulum Merdeka. Nah, sebelum lanjut ke soal, silakan like, comment, and share jika berkenan. Dan subscribe-nya. Dan jangan lupa notifikasinya supaya tidak ketinggalan update video dari channel ini. Oke, lanjut yang nomor 1. Menghargai dan menghormati keragaman bisa menjadi A. Kerukunan, B. Permusuhan, C. Perpecahan, dan D. Pertikaian. Kita tahu menghargai dan keberagaman dari suku, agama, kulit, dan sebagainya itu menghargai keberagaman merupakan bisa menjadi A. Kerukunan. Kalau permusuhan, perpecahan, pertikaian, jika kita tidak menghormati dan tidak menghargai akan timbul permusuhan, pertikaian, perkelahian, dan perpecahan. Lanjut soal nomor 2. Indonesia terdiri atas berbagai daerah yang budaya dan bahasanya berbeda-beda, sehingga adat istiadat setiap daerah yang ada di Indonesia adalah A. Serupa, B. Berbeda, C. Sama, dan D. Mirip. Nah, di Indonesia kita ini berbagai daerah budaya dan bahasanya. Tiap daerah berbeda-beda. Bahasa daerah ini, daerah di Jawa dan di Kalimantan, di Sulawesi itu sangat berbeda. Kadang satu pulau saja itu berbeda-beda bahasanya. Apalagi dari Sabang sampai Merauke itu adat istiadatnya setiap daerah ini ada. Jadi yang ada di Indonesia ini adalah sehingga berbeda. Jawabannya B. Soal nomor 3. Sikap merendahkan budaya daerah lain akan menimbulkan B. Perdamaian, C. Persatuan, dan D. C. Perpecahan. B tadi ini, D. Kedamaian. Jelas ini kedamaian, perdamaian, persatuan. Jadi yang salah adalah jika kita merendahkan budaya lain akan menimbulkan perpecahan dan menyebabkan perkelahian yang tidak bisa kita hindari. Seperti itu. Jadi kita harus menghargai dan menghormati budaya daerah lain. Seperti itu. Soal berikutnya nomor 4. Contoh sikap yang dilakukan untuk menjaga kerukunan adalah A. Toleransi, B. Individualisme, C. Sukuisme, dan D. Radikalisme. Jadi contoh sikap yang dilakukan untuk menjaga kerukunan. Jawabannya A adalah ya benar. Jawabannya itu toleransi. Kita harus mempunyai sikap toleransi terhadap perbedaan tersebut, ya, supaya tidak ada perpecahan, pertengkaran, dan perbedaan itu yang menyebabkan perkelahian. Jadi kita harus menanamkan sikap toleransi. Nomor 5. Di bawah ini yang merupakan bentuk contoh perilaku toleran terhadap keragaman agama, yaitu ketoleran ini toleransi. A. Menghormati dan melaksanakan ajaran agama orang lain. B. Tidak memaksakan keyakinan agama yang dianut oleh orang lain. C. Melaksanakan ajaran agama yang dianut orang lain.
D. Memberikan sedekah kepada orang yang beda agama. Nah, ini sudah jelas jawabannya ini adalah iya. Yang tidak memaksakan keyakinan agama kita atau agama lain dianut oleh orang kita itu. Misalnya agama Islam, tetap agama Islam, agama Kristen dan sebagainya itu tidak memaksakan keyakinan agama yang dianut oleh orang lain. Oke, soal berikutnya nomor 6. Itu merupakan sikap perilaku dari toleransi. Nomor 6. Keberagaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia bukanlah penghalang menuju persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Hal ini terwujud dan terpelihara jika ada sikap A. Gotong royong dan rendah hati, B. Menerima dan memberi, C. Memberi pertolongan kepada sesama, D. Bertoleransi. Nah, ini yang paling tepat, semua ini hampir benar, tapi yang paling tepat adalah iya. Tetap bertoleransi. Toleransi ini termasuk dalam menghormati agama orang lain, budaya lain, suku lain, jadi supaya terciptanya persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Kita lanjut soal berikutnya nomor 7. Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan sikap A. Individualisme, B. Fundamentalisme, C. Hedonisme, dan D. Menjaga kebinekaan. Jelas di sini ini individualisme ini kan sendiri. Jadi jawabannya menjaga kebinekaan, menjaga keberbedaan ini. Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan semboyan negara kita. Soal berikutnya nomor 8. Nah, nomor 8 ini nama-nama suku. Perhatikan nama-nama suku bangsa Indonesia berikut. 1 ini Ambon, 2 Batak, 3 Jawa, dan 4 Sunda, 5 Tengger. Nama suku bangsa yang berasal dari Pulau Jawa ditunjukkan oleh nomor. Nah, Pulau Jawa ini jelas nomor 3. Sisanya kita cari yang lain. Jadi siswa Jawa, kalau Ambon bukan, Batak juga bukan, dari Sumatera ini. Sunda nomor 2 masuk, Sunda, Tengger juga masuk. Jadi di Pulau Jawa itu ada suku Jawa, Sunda, dan Tengger. Jadi jawabannya adalah yang D. Kalau Ambon, Batak ini bukan dari daerah Jawa. Soal berikutnya nomor 9. Sikap yang dapat merusak persatuan dan kesatuan yaitu A. Mementingkan kepentingan pribadi atas kepentingan umum, B. Gotong royong, C. Rela berkorban, dan D. Menghargai sesama. Ini sudah jelas jawabannya, kita itu tidak boleh mementingkan pribadi atas kepentingan umum. Jadi jawabannya adalah yang A, itu merupakan sikap yang dapat merusak. Sikap yang dapat merusak menghargai. Jadi jawabannya adalah yang A. Kalau gotong royong, rela berkorban, menghargai, itu menyebabkan kita menjadi bersatu dalam kesatuan bangsa Indonesia. Kalau mementingkan kepentingan pribadi atau diri sendiri atas kepentingan umum, itu dapat merusak persatuan dan kesatuan. Soal berikutnya nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, nomor 1 ini menjaga silaturahmi dengan tetangga yang berbeda agama. Nah, tetangga misalnya agama Islam dan agama Kristen, jadi menjaga silaturahmi. B. Bergaul dengan memilih-milih teman. C. Memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan D. Menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lain. Cara menupuk sikap toleransi ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 3 dan 4, C. 2 dan 3, dan D. 1 dan 4. Nah, jelas ini menjaga silaturahmi ini merupuk toleransi, sikap toleransi kita.
Bergaul dengan teman, memilih teman ini salah. Memaksakan kehendak kepada orang lain juga salah. Jadi menghargai dan menghormati perayaan hari besar agama lain itu merupakan termasuk sikap toleransi. Jadi jawabannya 1 dan 4D. Soal berikutnya nomor 11. Pengelompokan atau penggolongan orang-orang yang memiliki satu keturunan disebut dengan A. Suku bangsa, B. Ras, C. Golongan, dan D. Kelompok. Ya, jelasannya pengelompokan atau penggolongan orang yang memiliki satu keturunan itu disebut dengan, jawabannya adalah ya, suku bangsa. Misalnya suku Melayu, suku Sunda, suku Madura, suku Jawa, dan sebanyak lagi suku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Itu merupakan pengelompokan atau penggolongan orang yang memiliki satu keturunan. Nomor berikutnya, nomor 12. Ina selalu ingin pendapatnya didengarkan dan diterima, padahal pendapatnya kurang sesuai dengan permasalahan. Sikap Ina sebaiknya A. Marah-marah, B. Menerima lapang dada, C. Tidak mau ikut musyawarah lagi, dan D. Mencari teman baru. Ini sudah jelas jawabannya. Sikap Ina ini kan pendapatnya harus didengarkan atau diterima, padahal pendapatnya ini kurang sesuai dengan permasalahan. Jadi sikap Ina sebaiknya menerima dengan lapang dada. Jangan marah-marah, apalagi tidak mau ikut musyawarah. Dan ini kita harus menerima dengan lapang dada, walaupun pendapat kita tidak diterima ataupun diterima orang lain, itu kita harus menerima dengan lapang dada. Soal berikutnya nomor 13. Warna rambut, warna kulit, ukuran tubuh, dan warna mata merupakan ciri keberagaman A. Ras, B. Suku, C. Ideologi, dan D. Tata krama. Nah, ini warna rambut, warna kulit, ukuran tubuh, dan warna mata. Ini merupakan ciri beragaman. Jawabannya adalah iya, itu keberagaman ras. Jawabannya A. Kadang suku tapi kulitnya berbeda. Kalau ras ini, rasnya rambutnya sama, warna kulitnya sama, dan ukuran tubuhnya pun kadang memiliki kesamaan. Soal berikutnya nomor 14. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Nah, ada 1-4. Yang pertama, 1. Kesetaraan sosial, B. Mata pencarian, C. Kondisi ekonomi, dan D. Karakteristik dan fisik masyarakat. Contoh keberagaman pada masyarakat Indonesia yang disebabkan oleh perbedaan iklim ditunjukkan oleh nomor. Nah, ya, oleh iklim ini apakah A1 dan 3, B2 dan 4, C1 dan 4, dan D2 dan 3. Iklim ini jelas, kesetaraan sosial ini salah, mata pencarian ya benar. Terus yang selanjutnya kondisi ekonomi, karakteristik dan fisik masyarakat. Iya, jadi jawabannya ini kondisi ekonomi juga benar sih. Benar enggak? Karakteristik dan fisik masyarakat. Jadi jawabannya 2 dan 4, yaitu B. Soal berikutnya nomor 15. Mengikuti upacara dengan khidmat merupakan salah satu bentuk cinta tanah air di lingkungan A. Sekolah, B. Keluarga, ini maksudnya keluarga, C. Masyarakat, dan negara. Ya, kecintaan ini kan upacara dan khidmat. Ini biasanya ini salah satu cinta tanah air di lingkungan ya, jawabannya adalah benar, upacara itu di sekolah. Jawabannya A. Oke, soal berikutnya nomor 16. Sikap menghargai terhadap keberagaman
harus dijunjung tinggi dan berada di atas kepentingan A. Semua golongan, B. Pribadi, C. Umum, dan D. Partai politik. Nah, sikap ini menghargai keberagaman harus dijunjung tinggi di atas kepentingan. Iya, benar. Jawabannya adalah B. Kepentingan pribadi. Jadi sikap menghargai kita harus dijunjung tinggi, berada di atas kepentingan pribadi. Harus kepentingan umum dulu, orang banyak. Nah, itu yang paling diutamakan. Nomor 17. Kita harus mempertahankan budaya bangsa agar tetap kukuh atau kokoh dengan didasari rasa A. Kesadaran yang rendah dari orang lain dan dipaksa. B. Kesadaran dari orang lain karena adanya unsur paksaan. C. Kesadaran diri sendiri tanpa adanya unsur paksaan. Dan D. Tanggung jawab yang rendah karena mengikuti teman. Jadi kita harus mempertahankan budaya ini agar tetap kokoh didasari dengan rasa. Iya, jawabannya adalah kesadaran diri tanpa ada unsur paksaan. Kesadaran diri tanpa ada unsur kesadaran rendah. Benar, jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya nomor 18. Ani merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama dengan keluarganya. Tony yang beragama Hindu adalah tetangga Ani yang baik. Sebagai teman yang baik yang dilakukan Tony adalah A. Acuh tak acuh terhadap Ani. B. Bersikap tidak peduli kepada Ani. C. Mengucapkan selamat kepada Ani. Dan D. Pura-pura tidak tahu Hari Raya Ani. Nah, ini 3 jawaban yang salah. Ini sudah jelas. Acuh, bersikap tidak peduli, dan pura-pura ini jawaban yang salah. Jadi jawaban yang benar adalah ya, kita mengucapkan selamat kepada Ani yang merayakan Idul Fitri. Seperti itu. Bila perlu kita juga bersilaturahmi, bermain ke rumahnya, makan kue dan sebagainya. Itu merupakan salah satu toleransi antar umat beragama. Soal berikutnya nomor 19. Sarana yang dipakai umat manusia sejak lama untuk menjalankan nilai-nilai ketuhanan yang diyakini adalah A. Agama, B. Ibadah, C. Penyembahan, dan D. Ras. Nah, jelas ini sarana itu yang dipakai umat dan sejak lama nilai-nilai ketuhanan itu jawabannya adalah ya, agama. Misalnya di Indonesia ini agama yang kita percaya itu ada beberapa. Nah, misalnya agama Islam, Kristen, Katolik, Protestan, terus Konghucu, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Masih banyak yang tidak bisa disebutkan. Tapi yang wajib kita ketahui ada di antara saya sebutkan tadi. Soal berikutnya nomor 20. Nah, pilihan ganda ada 20 soal, terus nanti ada soal yang lainnya. Nomor 20. Sekelompok manusia yang memiliki kesamaan norma, identitas, dan ciri khas yang mempersatukan setiap anggotanya disebut A. Suku, B. Adat, C. Geng, dan D. Ras. Nah, sekelompok manusia memiliki norma, kesamaan, identitas, ciri khasnya. Ini merupakan setiap anggota, jawabannya adalah iya, benar, suku. Saya sudah bilang tadi suku, ada suku Jawa, suku Melayu, suku Sunda, suku Batak, suku Papua, dan banyak-banyak lagi. Di Indonesia ini bermacam suku yang tidak bisa disebutkan satu sampai semuanya. Belum lagi di kota, belum lagi di pertengahan kota dengan desa, terus di pelosok dan sebagainya. Oke, lanjut. Soal berikutnya ini jodohkan pasangan di bawah ini dengan benar. Nah, ini jawabannya seperti ini.
Oke, ini ya. Oke, nomor 1. Berilah tanda centang ini pada kolom B, benar, atau S, salah. Nah, sesuai. Nomor 1 pernyataannya. Menolong tetangga di sekitar tempat tinggal tanpa melihat perbedaan suku, agama, dan ras atau golongan. Nah, benar atau salah? Ya, jawabannya itu jelas benar. Oke, kita zoom. Oke, seperti itu. Ikut kerja bakti membantu mendirikan tempat ibadah setiap agama. Benar atau salah? Ya, jawabannya itu benar. Kita harus kerja bakti dan membantu mendirikan tempat ibadah. Menunjukkan kepedulian terhadap satu suku tertentu saja. Nah, maksudnya ini ya, jawabannya benar atau salah? Ya, benar, jawabannya salah. Jadi kita harus jangan menunjukkan kepedulian itu hanya satu suku saja, tapi walaupun sukunya berbeda tetap menunjukkan kepedulian. Nomor selanjutnya pernyataannya, menerima hasil musyawarah dan menjalankan bersama-sama dengan semua masyarakat meski memiliki perbedaan. Ini benar. Oke, ini soal nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Apa saja faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia? Berilah tanda ini centang pada jawaban yang benar. Perbedaan kondisi iklim dan kondisi alam. Benar. Oke, besarkan intro besar, kecilkan saja ini. Oke, cukup. Ini pengaruh budaya. Ini faktornya benar, pengaruh budaya. Terus perbedaan ideologi dasar negara. Ini salah nih, salah, harusnya X. Ya, ini salah ya. Kendaraan transportasi dan komunikasi, ya benar. Ini yang penyebab faktor dari keberagaman Indonesia. Soal nomor 23 sama tadi, pakai ini juga, centang atau silang salah. Apa saja contoh perilaku toleransi kepada tetangga? Nah, memberikan kesempatan kepada kepada tetangga. Nah, toleransinya memberikan kesempatan kepada tetangga melakukan ibadah, ya benar. Terus tolong menolong antar warga negara melaksanakan hari raya, benar atau salah? Iya, benar. Soalnya yang berikutnya, udah kan? Udah, ini udah habis juga. Nomor 23 nih seharusnya ada lagi. Oh, ini ya. Hanya mau menolong tetangga yang beragama sama. Benar atau salah? Ya, salah ini. Tidak membedakan tetangga, benar. Jadi jawabannya udah kelihatan. Soal nomor berikutnya 24. Kebinekaan dapat diartikan sebagai berikut. Berilah tanda centang ini pada jawaban yang benar. Beraneka ragam. Benar? Benar. Keberagamannya. Terus bermacam-macam. Benar? Benar juga. Terus beragam, benar. Seragam, salah. Apa saja keuntungan atau potensi keberagaman budaya Indonesia? Oke. Sama ini beri centang juga salah. Ini banyak bahasa daerah dapat mengurangi persatuan dan kesatuan. Ini benar atau salah? Iya, jawabannya salah. Terus keberagaman kesenian budaya di Indonesia dapat menjadi edukasi bagi generasi yang akan datang. Ya, benar ini ya. Keragaman budaya dapat dijadikan objek dan tujuan para wisata di Indonesia yang bisa mendatangi devisa. Benar ya, benar atau salah? Ya, benar. Keberagaman budaya menjadi penghalang dalam persatuan Indonesia, ini sama dengan yang tadi. Ya,
Jawabannya ini ke sini. Oke, sudah selesai kita yang menjodohkan. Selanjutnya kita yang bagian 3. Ayu dan Cut berasal dari daerah yang berbeda. Untuk memudahkan mereka berkomunikasi, sebaiknya mereka menggunakan bahasa Melayu. Jawaban Melayu ini salah. Harus berbahasa Indonesia Raya. Bahasa Indonesia. Walaupun kita berbeda jauh dari daerah, dari misalnya orang Aceh ke Sumatera atau ke Jawa, yang mempersatukan bahasa dalam berkomunikasi itu bahasa Indonesia. Itu memudahkan kita untuk berkomunikasi. Kan nggak mungkin kalau orang Aceh ke Jawa tapi menggunakan bahasa Aceh atau bahasa Jawa. Jadi kan orang Aceh tidak mengerti bahasa Jawa. Begitu juga sebaliknya, walaupun ada yang sudah mengerti. Tapi kalau tidak mengerti, itu bahasa tengahnya adalah bahasa Indonesia. Nomor 27. Menjaga dan melestarikan kekayaan bangsa adalah tanggung jawab, tanggung jawab bersama atau semua orang. Bukan tanggung jawab individu atau tanggung jawab salah satu suku saja atau salah satu orang ras saja. Nomor 28. Suku Bugis banyak tinggal di wilayah, jawabannya adalah, benar, Sulawesi Selatan. Nomor 19. Indonesia terdiri atas keberagaman suku, budaya, dan bahasa. Sikap yang tepat untuk menjaga kerukunan dalam keberagaman yaitu saling toleransi atau menghormati. Saling toleransi paling benar. Toleransi. Boleh menghormati, toleransi termasuk dalam menghormati dan menghargai suku dan budaya bahasa tadi. Nomor 30. Ketika bermain tibalah waktunya teman kita untuk beribadah. Sikap kita sebaiknya menghormati, benar, atau memberi kesempatan untuk mereka beribadah. Tapi menghormati juga boleh. Nomor 31. Pengelompokan atau penggolongan orang yang memiliki satu keturunan disebut, sesuai dengan jawaban tadi, itu suku dan etnik, yaitu suku. Jawabannya suku. Keberagaman budaya Indonesia dapat dijadikan objek dan tujuan pariwisata mendatangkan devisa. Tadi jawabannya ada di pilihan ganda, menguntungkan mendatangkan devisa. Papeda adalah makanan yang berasal dari, jawabannya adalah dari Ambon. Papeda itu merupakan makanan khas dari Ambon. Nomor 35. Tindakan perilaku, adat istiadat, tegur sapa, dan ucapan yang sesuai kaedah atau norma tertentu, serta terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat yang fungsinya mengikat masyarakat tersebut. Jawabannya ini tata krama atau tata krama atau norma, misalnya tata krama, aturan. Perbedaan iklim menciptakan keberagaman pada masyarakat Indonesia seperti apa tadi? Mata pencarian. Soal yang esai bagian 4 ini lumayan kita isi. Sebutkan 3 cara menghargai. Ini intinya enggak saya bacakan. Jawabannya saya isi saja, nanti dijeda aja videonya. Sebutkan 3 sikap menghargai keberagaman Indonesia. Pertama itu, ini. Oke, sudah. Oke, menghargai, mengenal perbedaan, menghormati,
saling menolong, menerapkan sopan dan santun dalam berbicara. Soal berikutnya nomor 37. Bagaimana cara melestarikan kebudayaan? Nah, melestarikan dalam kebudayaan ini kita ya benar, ini seperti ini. Mengenal dan mempelajari, menumbuhkan rasa cinta, terus tidak mudah terpengaruh, manfaatkan teknologi dalam hal positif, terus pencemaran air laut. Nah, ini merupakan apa nih jalannya? Masuk dia. Ya, dalam cara melestarikan kebudayaan. Sebutkan nomor 38, sebutkan 2 sikap yang menimbulkan perpecahan dan kesatuan jelas. Yang sikap itu pertama, ya, kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain, tidak memperdulikan lingkungan, tidak suka bersosialisasi, merendahkan agama tertentu. Nah, itu merupakan sikap yang menimbulkan perpecahan atau pertengkaran. Nomor selanjutnya, apa yang terjadi jika semua orang Indonesia dapat saling menghormati dan menghargai? Jelas, ini sesuai dengan kebanyakan siswa dengan masing-masing jawabannya. Apa yang terjadi ini sudah pasti, persatuan dan kesatuan. Akan tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Sebutkan salah satu contoh kegiatan meningkatkan potensi para wisata Indonesia. Ya, jawabannya, contohnya upacara adat, keindahan daerah, atau pertunjukan satu daerah yang boleh ditonton oleh publik menjadi incaran wisatawan mancanegara. Misalnya yang sekarang ini perayaan Imlek. Nah, itu merupakan suatu adat hidayah agama Konghucu atau ke suku tertentu dari Imlek tadi, ada perayaan Cap Gome. Nah, oke, sampai di sini. Jangan lupa like, comment, and share jika berkenan dan subscribe-nya, dan jangan lupa loncengnya supaya tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.